Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Para saudara aktor terkenal dewasa ini itu belajar di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran, seni acting. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan di dalam seni peran itu. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri yang memiliki fungsi di dalam dimensi spiritual maupun fisikal. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman tubuh saya menari di berbagai tempat, di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi guru atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. Kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Mami layu begini ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari.
Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Bapak Ibu, teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta, salam debur ombak. Kita ketemu lagi dalam acara Cuap-Cuap Cendekia, dan saya sebagaimana biasanya host Anda, Debra Yatim. Kali ini kami akan bercuap-cuap, menghabiskan waktu 60 menit dengan Ibu Laksmi Notokusumo, seorang penari, seorang koreografer, seorang sutradara teater, pegiat sastra, dan juga ini penting sekali, penyintas kanker. Halo Kak Mimi, apa kabar? Halo Debra, baik aja. Saya selalu mengingat kamu, selalu ingat, ya karena sering menonton dulu, ya. Senang diingat. Ya. Bisa kita kembali dulu dalam waktu. Dulu ketika mula pertama memutuskan untuk masuk ke Institut Kesenian Jakarta di studi dasar jurusan tari IKJ itu, sebelumnya kan sebetulnya sudah menekuni sastra di Fakultas Sastra. Apa yang menyebabkan kemudian masuk ke jurusan tari di IKJ? Sebenarnya yang membuat saya masuk, sebetulnya saya sudah ingin masuk pada saat saya lulus SMA tahun 66 untuk masuk di Asdrafi. Waktu itu masih Asdrafi atau di Asti. Tapi ayah saya terutama yang melarang saya untuk mendaftar di situ. Meskipun dulu menari dia juga yang menyuruh, berteater juga, tapi kemudian mengatakan sudah cukup. Jadi kalau saya memang memberanikan diri untuk menentang. Artinya saya bilang saya mau nekat. Bapak saya bilang, oh silakan, boleh saja kamu nekat. Tapi ya saya juga nekat. Bukan tanggung jawab saya lagi. Nah itu saya tidak berani. Beda dengan anak sekarang mungkin ya. Kalau itu terus langsung nekat dan tahu apa yang harus dia lakukan. Di masa itu perempuan cabut dari rumah kan masih tidak bagus. Jadi saya tidak berani. Saya mengikuti kata hati ayah saya. Jadi saya masuk ke sastra. Tapi selain itu saya diam-diam saya juga melakukan ikut uji tes di RRI ketika mereka membutuhkan penyiar. Sebab saya tahu bahwa meskipun penyiar radio itu tidak jauh dari teater, tidak jauh dari dunia seni. Karena di sana saya akan ketemu dengan musisi, saya akan ketemu dengan redaktur, saya akan bertemu dengan orang-orang dari kesenian juga. Dan memang ketika saya di sana, saya kemudian ikut sandiwara radio. Sementara itu juga berteater masih dengan Starka Teater, dengan Yaso Pinarto sebagai sutradara. Menari yang saya harus berhenti karena harus memilih. Jadi sebenarnya
penolakan dari orang tua saya yang membuat saya kemudian harus memutar dulu gitu. Dan kemudian ketika di RRI baru 2 tahun saya sudah langsung dikirim ke Jerman karena saya lulus tes dibandingkan dengan, saya beruntung lulus dibanding dengan dari studio RRI yang lain untuk diperbantukan di Deutsche Welle di Köln, di siaran bahasa Indonesia. Jadi saya tinggal di Jerman atas permintaan dari RRI. Dan melanjutkan kan ya ikut workshop ini itu yang ada hubungan dengan teater dan kesenian selama di Iya, jadi gini, baru setahun saya tinggal di sana, Mas Willy W.S. Rendra itu datang ke Jerman atas undangan broadcasting dari BBC, dari Hilversum dan dari Deutsche Welle melakukan wawancara keliling. Dan ketika di Deutsche Welle ketemu saya tentu saja. Dia bilang, Jeng Laksmi ngapain di sini? Ya saya ngomong, lah kok enak bener. Ya mas, saya makan gaji buta, saya bilang. Terus kesenianmu gimana? Katanya. Mas W.S. Rendra itu ibunya masih kerabat dengan ibu saya. Jadi kami biasa dengan ngobrolan itu. Jadi lah kamu nganggur gitu kan, wih duitnya sopa ya, duitnya bule, saya bilang gitu, duitnya sopa meneh, saya bilang ya enggak, kenapa gimana? Lah mbok tinggal sekolah yang enggak boleh mas, saya adalah bekerja, jadi dari jam berapa sampai jam berapa saya kerja, saya enggak boleh di mana-mana. Terus tiba-tiba dia bilang wis menengawai katanya. Berapa bulan kemudian saya dipanggil sama bos saya perempuan, Mimi kamu mau ikut? Kami Deutsche Welle mengadakan semacam, ya kalau kuliah nanti dikatakan terlalu keren gitu karena kita tidak ada ujian, tapi akan seperti itu sifatnya. Kita hanya akan memberikan untuk keaktoran dan penyutradaraan. Yang lainnya itu secara gradual saja. Kalau Mimi mau ikut, itu in English. Bahasa Inggris bersama seluruh Asia. Terus saya bilang, kok hebat bener. Saya bilang gitu. Harus bayar berapa? Nggak bayar. Itu Willy, katanya. Willy langsung ke bosnya Deutsche Welle. Dia mengatakan bahwa mereka sudah makan gaji buta, kenapa tidak dimanfaatkan, katanya. Jadi, karena itu bos Deutsche Welle mau mengadakan itu. Jadi hanya saja saya memang weekend saya hilang dan hari Jumat setelah makan siang itu sudah langsung masuk kelas sampai sore, dilanjutkan dengan hari Sabtu. Tapi di dalam perjalanannya memang kemudian ya kami nakal juga. Kan hari-hari libur, hari-hari di mana kerja itu kan banyak kosong. Kemudian dengan teman-teman sesama se-Asia, kami mengurus sendiri bagaimana supaya kami weekend tetap libur. Jadi jam kerja yang juga sebenarnya kita hanya menulis surat, itu bikin membalas surat pendengar dan lain sebagainya, kita bisa lakukan untuk itu gitu. Dan gurunya mau saja karena apa? Karena dengan demikian dia tidak perlu juga di weekend bekerja kan. Ya udah, itu yang kami lakukan. Jadi saya mendapatkan kalau di waktu di Jogja saya mendapatkan dari Yasso Winarto, itu sahabatnya Mas Willy. Di Jerman kemudian saya dengan beberapa guru dari Köln dan Berlin yang dikirim khusus. Bahkan saya sampai saya sudah pulang dan saya bekerja tiap tahun untuk membuat rekaman dengan Deutsche Welle. Setelah saya kerja hanya seminggu, waktu luang yang lain selalu saya pakai untuk summer course di sana, sampai nanti penerbangan saya bisa saya pakai lagi gitu.
Itu yang saya lakukan hampir tiap tahun, tidak tiap tahun tapi hampir tiap tahun gitu. Nah, masuk ke Fakultas Sastra di ini kapan? Di tengah-tengah itu atau sebelum? Enggak, sebelum saya ke Jerman. Sebelum ke Jerman. Begitu SMA tidak boleh saya masuk Asdrafi, tidak boleh saya masuk ASTI. Yang boleh apa? Ya yang lainnya tidak itu. Jadi oke, kalau gitu saya ambil sastra. Kenapa saya ambil sastra? Ikatannya juga erat dengan teater kan? Dengan teater. Kemudian kapan pindah masuk ke IKJ? Saya masuk ke IKJ tahun 78. Saya pulang tahun 74. Tahun 74, kemudian saya masih harus bekerja dan dengan Deutsche Welle karena saya masih harus membuat rekaman-rekaman waktu itu, sehingga saya baru kemudian bisa tahun 78, tapi juga tidak di teater karena my ex-husband, suami saya mengatakan kalau teater itu nanti terlalu banyak meninggalkan rumah. Jadi sebaiknya ya udah tari aja. Oke. Itu yang keliru. Itu yang keliru sebab di tahun 80-an tari tradisi itu sangat booming dan mulai keluar. Kami mendapat undangan banyak sekali dari luar, di IKJ itu terus aja. Baik dari luar kota, luar negeri, di Jakarta juga. Jadi ya jatuhnya bahkan lebih karena teater kan melalui vokal bahasa Indonesia sulit toh pergi keluar. Yeah. Mereka di teater malah lebih sedikit dibandingkan dengan tari. Itu yang salah set banyak. Dan kira-kira di era ini ketika sudah studi akhir mengambil jurusan koreografi, Mbak Mimi kemudian melakukan pencarian esensi terhadap tari Badaya, Badoyo, Bireng dan Wayang, dan lalu gabungan dengan karya kontemporer. Bisa ceritakan ada apa di dalam benak Anda dan eksplorasi apa yang sedang dilakukan dengan melakukan itu? Begini, kenapa sebenarnya saya belajar tari Jawa? Ibu saya mengatakan bahwa Jawa itu lentur. Lentur bukan hanya pada badannya, menjadikan kok kalau penari itu lentur, tapi terutama lentur jiwanya, lentur hatinya. Sekalipun kemudian ketika saya belajar, itu banyak norma-norma, aturan-aturan, pakem-pakem yang ada di dalam tarian Bedoyo, tapi kalau kita kupas satu persatu, maka kita akan menemukan kelenturan itu. Itu sebabnya kan sebenarnya begini aja gampang. Orang Jawa itu kan nggih gitu, tapi sebenarnya belakangnya nggih gitu. Catch point-nya. Ya gitu, tapi sebenarnya ya gitu. Bisa seperti itu gitu. Bukan berarti bahwa bukan dalam pengertian yang jelek kadang-kadang, tapi dalam pengertian bahwa dia oke, gue iyain dulu, tapi nanti gue akan pikirkan lagi. Dan ketika kita memikirkannya dan menurut kita itu benar-benar dorongan untuk melakukan yang kita pilih itu kuat dan net kerentek, bukan hanya hasrat tapi net kerentek itu kuat, pada akhirnya itu yang harus diambil. Sehingga dalam Jawa itu juga apik olo, cek olo itu ono yang diri, baik buruk itu ada di dalam diri. Nah itu yang kemudian saya memberanikan diri karena kelenturan ini. Saya mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang ketika kita sudah hidup di masa sekarang, ada hal-hal yang ketika kita menengok ke belakang, ada yang tetap harus kita pertahankan, yang memang bisa kita ambil, tapi ada hal yang memang tidak bisa lagi. Salah satu contoh yang paling mudah adalah tatapan mata di dalam tarian Bedoyo atau tarian perempuan. Perempuan tidak boleh lebih dari 1 meter. Kemudian dalam perkembangannya
boleh 2 meter. Tapi tetap aja masih luruh ke bawah. Nah, hal-hal itu yang kita coba untuk kita, kami mencoba untuk melakukan inovasi baru ketika bahwa laku itu tidak berlaku lagi. Sebab sebenarnya seni itu memang bagian dari jiwa, bagian dari sikap laku hidup manusia sehari-hari. Tidak bisa kita anggap enteng sebenarnya. Melakukan inovasi itu kan sebetulnya bisa dikatakan itu melanggar pakem nggak, Mbak? Dan apakah terjadi penentangan dari mereka-mereka yang mempertahankan suatu tradisi secara... Sejauh ini tidak. Di IKJ tidak. Kalau itu di IKJ malah tidak sama sekali. Yang ditentang IKJ adalah karena saya selalu memasukkan unsur teater di dalamnya. Pertentangan itu iya. Nilai saya dikurangin. Kalau kamu tidak begini saya kurangin. Ya silahkan. Yang mendorong saya, yang mensupport saya adalah Pak D. Jayakusuma. Dia bilang, karena dia waktu D3 salah satu penguji, dan ketika saya memakai Smaradahana dari Gunawan, saya agak berteater di sana, ada unsur teatrikal. Dan kemudian ketika dikatakan bahwa kok jadi masuknya teater, kok ini, kok tiba-tiba penarinya hanya diam berdiri saja, kok kayak gitu. Tapi ekspresinya kok ekspresi. Kemudian Pak Jayakusuma yang mengatakan, kamu terus aja, saya kirim kamu ke Barata, di sana 3 bulan, untuk terus justru mempelajarinya, sehingga kamu satu ketika kamu bisa membuat yang kamu mau, orang mau bilang apa, terserah. Tapi dua-duanya sudah cukup kuat. Itu yang dikatakan Pak Jaya, dan itu yang saya ikuti. Gitu. Dan akhirnya dosen-dosen ya diem aja, apalagi saya sudah tua kali dipikirnya ya. Jadi alah Laksmi ya udahlah katanya. Tentu saja demikian gitu. Tapi bahwa saya tetap lulus, saya diluluskan terus, tidak pernah tidak. Hanya saya ditegur karena saya tiap tahun masih ke Jerman untuk 3 bulan. Jadi ya hampir setiap tahun, tidak setiap tahun, tapi hampir setiap tahun saya juga sudah kuliah, itu saya harus 3 bulan sendiri pergi. Karena waktu itu penerbangan kan kalau 3 bulan murah. Gitu. Jadi saya juga sekaligus selesai rekaman, saya bisa ikut summer course, baru kemudian saya pulang. Biasanya seperti itu. Tapi kemudian karena ditegur, karena saya kok ini nanti di DO loh kalau bolos terus. Nah kemudian saya berhenti, saya memilih kuliah. Lalu Mbak Mimi bergabung dengan beberapa teman dari disiplin lain ya, membentuk forum Condet. Betulkah? Ini eranya kira-kira di sini? Ya, begitu D3, saya dengan Condet. Jadi mulainya memang saya memilih di dalam karya terakhir saya memilih bukan penari, sebagian bukan penari. Untuk menjadi
tapi menari. Jadi memang satu lompatan yang di masa itu cukup mendapat tantangan saya. Dan unsur teater tetap saya masukkan karena Pak Jaya memang mengatakan tidak masalah. Gitu. Karena kita hidup di dalam satu lingkungan bahwa sendiri-sendiri, tapi kalau tiba-tiba itu menjadi menyatu ya Jawa itu, wayang itu sangat multidimensional sekali. Gitu. Jadi kita harusnya tidak melarang kalau kemudian ada yang membuat sangat teatral begitu. Jadi dari sana kemudian saya mengenal beberapa teman teater tentu saja, dan dari sana kemudian bersama-sama teater tari musik di Condet, yang kemudian setelah Condet pindah ke Oncor dan menjadi Oncor Studio. Banyak hal yang saya peroleh di Oncor adalah apa yang tidak saya peroleh di IKJ. Misalnya apa? Jadi kalau misalnya kita justru diajarkan bersama, berbagi, dan menerima tanpa pamrih. Simple loh. Berbagi ilmu pengetahuan, masing-masing memberikan untuk kemudian tanpa pamrih. Dulunya saya pikir ini cuma barang kita mau bikin multimedia, tapi tidak mau bikin apa-apa. Tapi kita terus saling berbagi dan kemudian saling menerima apa yang dari musik, apa dari tari, apa dari teater atau dari film. Dari film melalui nonton film, setelah itu diskusi, dan kemudian kita tidak membuat apa-apa. Masing-masing kalau mau bikin ya bikin sendiri-sendiri, silahkan. Dan ada diskusi yang Mbak Debra saya kira juga datang. Salah satunya umpamanya ada diskusi dengan Pak Pram, Pramudia. Itu membuka saya sesuatu yang buat saya sangat menarik, karena kita tidak melupakan, lagi-lagi tidak melupakan sejarah. Seperti mencoba mendudukkan yang sebenarnya. Jadi kita menjadi cukup fair ketika kita mendengar dari kiri dan kemudian kita juga mendengar dari kanan. Itu seperti itu karena saya bukan politisi. Ya. Kalau cara Mbak Mimi menceritakannya ya, jadi itu ada sebuah era kan sebetulnya itu kita sangat dikekang, dibungkam kan, sebetulnya secara politis. Kita kan sebetulnya tidak boleh berekspresi, tidak boleh mengkritik terlalu dengan leluasa, tetapi tampaknya minimal di Jakarta dan beberapa kota besar lahir kantong-kantong kebudayaan, kerja-kerja kebudayaan seperti ini. Ya. Apakah menurut Mbak Mimi era itu lebih lentur, lebih cair antar bentuk-bentuk kesenian? Tidak ada sekat-sekat seperti itu kan? Tadi di Oncor ada musisinya, ada teaternya, ada diskusinya, ada sastranya, ada tarinya. Apakah era sekarang menurut buat saya begini, ajaib justru. Nah, ajaib ya. Ajaibnya adalah ketika pembungkaman begitu tajam tapi bermunculan kantong-kantong, karena tidak hanya di Jogja juga, di Solo juga kantong-kantong seni yang menjadi secara keseluruhan lebih hidup. Yeah. Dan memang di era 80-an itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kesenian terutama tari dan musik itu mulai membuka diri, terbuka dan dikenal karena pergi kemana-mana, mendapat undangan di mana-mana, dan festival-festival di mana-mana juga. Selain itu juga di mana-mana di wilayah Indonesia juga banyak sekali kantong-kantong seni.
sekarang ini ada kursus-kursus, memang ada kursus tari, kursus teater, tapi tiba-tiba sepertinya menjadi steril. Menjadi steril. Saya tidak tahu Anda melihatnya bagaimana, tapi saya melihat menjadi steril. Padahal anak-anak itu sekarang, anak-anak kecil yang dilatih untuk menari atau bermusik, itu bukan hanya menari dan bermusik, mereka harus mampu dandan sendiri. Apa sendiri? Tapi ada sesuatu yang hilang. Karena tiba-tiba menjadi steril dan sangat studio. Ada kehilangan roh. Saya bilang. Ya, itu saya kira menarik untuk kita kaji ya, untuk kita kaji ada apa di dalam era di mana keterbukaan, kebebasan politik, uang beredar begitu banyak dan lalu fasilitas juga jauh lebih komplit ya ketimbang zaman Mbak Mimi dulu. Itu kan kita betul sangat dari uang seperak 2 perak dan lalu kita habiskan 5 perak kan untuk melakukan diskusi. Sangat kami kalau mau ini sekarang kan orang-orang mewah, rekaman di studio, soundscape semuanya sudah ada. Tidak. Zaman saya bilang saya pengen musik saya soundscape. Kami harus apa? Harus membuat rekaman di depan teater arena untuk mendapatkan bunyi katak, bunyi jangkrik, bunyi apa dari sana. Jadi memang berbeda. Tapi yang saya heran adalah justru kenapa tiba-tiba semuanya menjadi sangat industri. Akulah si mungil itu, putih gaunku, itu ketulusanku, coklat kulitku. Aku ada di mana-mana, tersebar di seluruh dunia. Aku di Kuba, aku di Brasil, aku di Amerika, aku di Afghanistan, aku di India, bahkan aku di Indonesia. Oh, orang mencintaiku, orang mencariku, menggamiku. Shopping, di bank, di kantor, di pasar, semua orang membutuhkanku. Kita kembali lagi ke cerita Mbak Mimi. Jadi sebetulnya Anda seumur masa dewasa ini terbagi antara teater dan tari, teater dan tari, teater dan tari. Apakah di suatu titik mengambil keputusan salah satu atau memang keduanya sudah menyatu di dalam benak Mbak Mimi? Saya tidak pernah membedakan antara teater dan tari. Karena Pak, masa kecil saya sering menonton pertunjukan wayang di Taman Siswa, kalau Gaya Jogja, atau di alun-alun, kalau dari Ngesti Pandowo atau di Solo, Sri Bedari. Itu semua tari dan teater. Kebiasaan antara menari dan kemudian itu sama. Bedanya kalau di wayang malah tariannya sedikit. Hanya tanjak, sabetan, seblak, serisik. Sudah. Paling sindetan selesai. Tanjak cuma itu saja. Yang selebihnya adalah memainkan karakter halus atau karakter beranyak atau karakter gagah atau karakter raksasa atau monyet. Dan itu yang menarik justru. Ada satu blended ya, ada satu pergumulan di dalamnya. Saya tidak pernah mengkotak-kotakkan. Jadi sekalipun masih kuliah, saya tidak mengkotak. Enggak, saya bilang ya udah nggak lulus ya nggak lulus.
teman-teman agak marah, tapi mungkin karena saya merasa ada yang menguatkan saya, Pak Jaya. Pak Jaya kan dari teater, tapi dia selalu diikutkan di dalam menguji. Gitu. Dan mungkin juga era pendidikan di Institut Kesenian Jakarta juga tahun-tahun itu lebih lentur juga ya, tidak terlalu tegas kotak-kotak di antara masing-masing disiplin ilmu. Harusnya tidak demikian. Harusnya justru sekarang ini lebih lentur. Karena di zaman era saya justru pengkotaan itu sedang dimulai gencar karena pengaruh dari luar, sehingga tari itu ya tari, teater itu ya teater, musik itu ya musik. Musik itu hanya sebagai pengiring tari. Pengiring artinya tidak boleh mempunyai kelebihan dari tari. Saya terbalik. Saya malah mencoba, saya tantang. Lo kerjakan musik sendiri, gue kerjakan musik tari sendiri. Kalau gue kalah, ya memang gue kalah. Kita bersama bekerja untuk satu pertunjukan, yang satu bekerja sendiri, saya bekerja sendiri, nanti digabung, didiskusikan, bahwa yang satu menjadi lebih kuat, ya itu artinya saya kurang kuat, hanya itu saja. Jadi, tapi ada hal-hal yang di sana kita belajar, bertambah, belajar dan belajar. Jadi itu ada sebetulnya kesempatan peluang untuk eksplorasi agak lebih dalam ya. Ini saya lihat di dalam karya Mbak Mimi ini kan bahkan daftarnya itu Anda gabungkan karya koreografi dan karya teater, sehingga kita tidak tahu yang mana yang tari, mana yang teater. Tapi Anda bekerja sama dengan sekian nama besar di bidangnya. Ada Gunawan Muhammad, Tony Prabowo, dengan Mas Slamet Abdul Syukur, FX Harsono, dengan Mbak Retno Maruti, Jeffrey Andi Usman. Tetapi yang menarik ini, pernah suatu saat Hari Rusli dari Bandung mengajak Mbak Mimi untuk menghadiri workshop untuk penyintas kanker dan AIDS. Bisa ceritakan tentang workshop ini dan kenapa Anda tertarik untuk hadir? Dulunya saya tidak tertarik. Oh, tidak tertarik, oke. Tidak, saya tidak tertarik karena Kang Hari belum udah bilang ini jadi ini untuk caregiver atau relawan yang mendampingi pasien-pasien kanker dan AIDS. Dia bilang, jadi healing through art namanya. Kita yang melakukan. Nah, dia bilang, kenapa saya mengajak Laksmi? Karena ya kita sama-sama dulu pernah ketemu waktu dia di Belanda dan saya di Jerman, kita pernah ketemu itu saja, dan dia merasa bahwa ini dari IKJ ya cuma dia yang pernah, ini yang datang orang Jerman, dia pernah di Jerman. Saya kira hanya lebih seperti itu gitu. Dia mengatakan, udah lama nggak makan steak toh, udah lama nggak minum bir toh, udah lama nggak minum wine toh. Bener-bener hanya seperti itu. Enak juga ya, kau akan temui di sana. Duit yang harus kau keluarkan hanya kereta api pulang pergi. Karena kau di sana akan ada hotel yang cukup nyaman. Tapi kerja dari pagi jam 8 sampai malam jam 10. Karena 1 minggu. Tiba-tiba saya tertarik. Saya bilang, wah oke juga ya. Habis kerja terus minum gitu kan. Jadi makan steak, dibayarin pula kan. Jadi saya mau. Memang tidak dibayar. Tapi makan gratis, tidur gratis gitu. Kami bertiga satu kamar dengan ibu-ibu di Brugge waktu itu. Hanya saya yang dari IKJ, saya dan Kang Hari, ya dari Mas Putu. Kang Hari sendiri yang punya itu. Jadi yang punya tamu itu dia gitu. Nah di sana kemudian sangat menarik. Lama-lama justru saya tertarik dengan apa yang disampaikan, karena dia mengajarkan kembali bagaimana
nafas sehat, bagaimana nafas untuk tari biasa dilakukan, dan bagaimana sebenarnya nafas untuk teater dilakukan. Yang satunya vertikal, yang satunya horizontal. Hanya mulai dari nafas itu saja dulunya. Dan kemudian berkembang tentu saja bagaimana pendekatan kita dengan pasien. Kenapa kesenian itu penting? Karena orang-orang art itu lentur. Kembali saya ketemukan lagi kata lentur di sini. Orang-orang seni itu lentur. Mereka mudah membuat orang lain bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa juga menangis, bisa juga terharu. Jadi von Schwinn berharap bahwa dengan beberapa orang saja yang mau, orang-orang dari kesenian mau untuk menjadi volunteer, itu akan sangat luar biasa. Karena selama ini yang ada hanya untuk autis, ada untuk itu dari kesenian, dari art, autis sama tunarungu, terus mental, fisik, handicap anak-anak yang kurang mentalnya berkurang, itu hanya itu. Tapi untuk AIDS dan cancer itu tidak ada karena penanganannya berbeda gitu. Nah, dari sana kemudian akhir dari itu kami diberi PR untuk, tapi sebaiknya memang menurut budaya masing-masing. Sebab apa? Jadi kalian kalau di Eropa atau di tempat lain semua hampir sama. Tapi Indonesia itu berbagai macam identitas. Sehingga punya kebiasaan adat yang berbeda. Coba dari situ. Dari sana kemudian saya langsung bedoyo. The 9 holes. Setiap manusia memiliki 9 lubang. Bagaimana mengaktifkan kembali untuk para pasien, untuk para survivor, mengaktifkan kembali 9 lubang yang dimiliki, yang kita miliki, yang mereka miliki, untuk diaktifkan kembali yang dulunya tidak berdaya karena pengobatan, karena suntikan, karena depresi, dan lain sebagainya. Saya memberikan itu, kerangka itu, dan dia mengatakan excellent. Itu saya tiba-tiba menjadi agak gitu. Semangatnya terus menggebu itu. Yang dulunya saya lebih mau makan steak. Padahal selama itu ternyata satu kali pun steak nggak ada. Karena diajarkannya juga hidup sehat. Daging secukupnya. Apa secukupnya? Boro-boro bir nggak ada. Ya air putih. Dia mengatakan gue peminum, tapi ini gue pengen kasih lihat ini yang sehat. Dia peminum. Setelah kita selesai, habis itu kita minum, ngobrol sambil diskusi, minum sebentar, pulang, tidur besok. Itu strict dia. Jadi di sana saya diajarkan bagaimana juga bagaimana kita menarik diri kita sendiri ketika dalam kapan kita senang, tapi kita tahu bahwa ini tidak baik dan kemudian kita harus bisa menghandle diri kita sendiri untuk kita tarik lagi. Begitu juga kaitannya dengan karya, dia mengatakan. Kita harus tahu kapan kemudian kita hentikan percobaan-percobaan itu dan kita mengatakan ini supaya kita tidak berlarut-larut kemudian hanya proses. Itu yang saya belajar. Dan tentu saja bagaimana salah satu contoh yang paling gampang adalah perbedaannya antara orang biasa yang menengok pasien dengan caregiver atau orang-orang dari kesenian akan beda. Mestinya kalau di dalam orang teater tiba-tiba dia tidak akan mengatakan hanya halo, hey apa kabar ya, tentu jawabannya baik, tapi dengan
marah karena jelas tidak baik wong sakit. Tapi pasti akan melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya tiba-tiba mengeluarkan topeng dan hanya bermain satu menit, tidak ada. Just to say hi dalam bentuk yang lain yang membuat pasiennya menjadi terhibur. Itu salah satu contoh kecil. Di dalam kalau saya mendampingi pasien, saya memang tidak, bahkan pembacaan puisi saya jarang. Saya itu pengen sekali, senang sekali baca puisi, tapi justru saya boleh dibilang baru 3 atau 4 kali saya baca puisi selama ini. Tapi kemudian ketika dengan caregiver, sebagai caregiver yang tidak dibayar, itu kemudian pasien saya kadang-kadang dia yang saya temani bosen dan mengeluh dan apa, dan kemudian saya tawarkan, mau tak bacain puisi? Jadi ya di lobi rumah sakit itu saya membaca puisi yang sebentar orang-orang pada melihat dan kemudian dipikirnya saya kender, tapi begitu mereka tahu berubah dan tiba-tiba sudah banyak orang dan mereka ikut mendengarkan. Jadi dengan lain perkataan, selesainya Lokakarya itu di Bandung, Mbak Mimi langsung mengaplikasikan apa yang sudah Tidak. Saya baru mengaplikasikannya setelah saya, jadi saya kembali ke kehidupan saya, hanya kemudian dengan teman-teman dari Ksatria, waktu itu saya melanjutkan anak didiknya Arswendi Nasution, karena Wendy banyak main film, dan dia bilang, aku titip deh teman-teman dari Ksatria. Nah, dengan mereka, saya mencoba mengaplikasikannya. Karena mereka tidak punya ini cukup pengetahuan tentang teori-teori di dalam tenaga, ruang, dan lain sebagainya. Saya mencoba melalui the 9 holes dan dengan nafas. Meskipun belum semua, karena dari lubang pelepasan saya belum memberikan, karena mereka bukan pasien saya pikir, tapi sekarang saya berubah. Sebab lubang pelepasan itu kalau kita lakukan dengan nafas yang bagus, dia bisa membantu ketika ketika tidak bisa ke belakang umpamanya. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya di fisioterapi diberikan juga. Ya ada perbedaan sedikit. Kalau yang memberikan orang teater, orang seniman, dan yang atau pekerja seni dengan mereka-mereka yang memang belajar untuk perawatan. Hai, apa kabar Ibu? Catch point-nya. Ya. Soul itu ada, tapi beda. Jadi Mbak Mimi kembali lagi ke kehidupan berteater, bertari, dan mencoba mengaplikasikan apa yang diperoleh dari Lokakarya itu, tetapi sebetulnya belum mengaplikasikan healing through art itu ya. Healing through art itu baru saya setelah cancer tahun 2007. Mbak Mimi sendiri ternyata menjadi pasien cancer. Saya pasien, dan di sana saya bilang, ini memang kehendaknya. Saya jarang sekali
menyebut Tuhan dalam pengertian bukan saya tidak mensyukuri, saya mensyukuri saya apa, tapi tidak percaya, tiba-tiba saya percaya bahwa ini jalan yang lo berikan buat gue. Kalau mau ngomong lo gue sama Tuhan, saya bilang ini jalan yang lo berikan sama gue. Karena begitu saya langsung ingat, dan tiba-tiba dari satu grup CISC waktu itu, Mbak Sri dia bukan dari kesenian, tapi dia tiba-tiba, Mbak ikutan grupku yuk, biar teman-teman bercahaya. Saya bilang, kenapa? Apanya yang bercahaya? Itu ibu-ibu cancer bercahaya. Kenapa? Ya Mbak kan dari IKJ, Mbak bisa memberikan pada mereka. Nggak tahu apa yang bisa Mbak berikan. Dia hanya sambil lalu saja, dan dari situ saya mulai. 2009, karena saya harus kemo. Ini kelompoknya namanya CISC, singkatan untuk Cancer Information and Support Center. Jadi itu sudah saya tinggalkan sekarang. Karena saya tidak kalau saya di situ saja ya hanya itu saja, mereka saja. Tidak, saya harus moving. Itu sebabnya saya tidak pernah menjadi pengurus atau apa. Karena kalau begitu saya itu nggak bisa apa-apa malahan. Mereka mengendaki saya pengurus, saya cabut justru. Karena udah habis. Dan saya melihat mereka sangat berkembang sampai hari ini. Karena ketika saya bilang, oke, ini kayaknya udah bagus, yang melanjutkan biar orang lain. Waktu itu saya minta Christine, yang juga saya kira dia sempat kuliah di IKJ, muridnya Maruti, karena dia mempunyai kelompok berbagai macam tarian Nusantara. Saya merasa bahwa ibu-ibu ini sudah waktunya untuk lebih didekatkan kepada tari yang agak lebih sulit, tapi yang memiliki identitasnya masing-masing. Karena di dalam kelompok CISC itu ada berbagai macam, ada Sunda, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi. Sehingga akan bagus kalau dilanjutkan oleh Christine. Saya minta dengan pengurusnya, kalau setuju ambil dia deh. Saya belum ngomong, saya tidak ngomong sama Christine, supaya dia tidak merasa bahwa ya kan karena Mbak Laksmi. Saya bilang, tapi tolong dia. Dan sampai hari ini. Oke, jadi ini adalah kelompok penyintas yang kemudian diberikan healing lewat penelusuran eksplorasi kesenian yang kemudian Mbak Mimi tinggalkan. Kemudian itu Anda kemana? Saya tinggalkan untuk ke tempat yang lain yang belum terjamah. Oke. Begitu saya di CISC selesai, saya ke Yayasan Kanker Indonesia. Dari Yayasan Kanker Indonesia kemudian ke Rongun, Rawamangun, kemudian ke Lafting. Sekarang ini di Yayasan Kanker Indonesia, misalnya pandemi ini apa yang bisa kita lakukan untuk ibu-ibu mereka, ibu-ibu itu. Yang paling mudah adalah lomba fotografi di dalam rumah dan halaman dengan handphone. Saya sudah jadi lomba fotografi itu kami lakukan, saya lakukan di Rongun untuk lansia juga. Saya juga mengadakan itu. Dan sekarang ini untuk Yayasan Kanker Indonesia dengan pesertanya yang daftar 200 orang. Wow. Jadi saya selalu memulai dari kecil. Dari saya coba dulu Rongun, Rawamangun, kanker penyintas kanker Rawamangun. Begitu berhasil, lebih besar lagi lansia. Lansia kembali lagi ke yayasan ke kanker, dan yang sekarang ini 200. Sekarang ini baru penjurian. Oke, ini sangat menarik nih, Mbak Laksmi. Saya mau mundur dulu. Jadi di kala Mbak Mimi sendiri menghadapi hal yang sangat memasyukurkan ini, ada sesuatu yang mengendap di dalam tubuh, dan Anda kan sebetulnya menjadi lemah, ada ketakutan juga mungkin,
tapi tetap saja berkesenian. Jadi si kesenian ini membantu dulu Mbak Mimi, baru Mbak Mimi berbagi kepada orang lain, atau ini sambil jalan? Jadi terapi 9 holes misalnya itu dan lain-lain, itu bagaimana, bisa ceritakan? Ketika saya sudah mendapatkan ketika the 9 holes dengan cara pandang baru, ya kan? 9 holes dalam Bedoyo Strimpi mempunyai pengertian-pengertian dan unsurnya yang berbeda. 9 holes di dalam apa yang saya pakai untuk kesehatan itu memberikan sesuatu yang lain lagi. Atau kita harus menjadikan the 9 holes ini something yang bernilai untuk kesehatan. Nah, ketika saya mendapatkan cancer, ya itu yang bagi saya mudah. Dan saya bilang, terima kasih karena saya sudah diajak Kang Hari, itu karena saya bisa menemukan kemudian dalam 9 lubang di dalam tubuh manusia, yang dulunya untuk falsafah Bedoyo Ketawang, kemudian menjadi di dalam saya pakai untuk penyembuhan kesehatan. Dan saya mencoba dengan diri saya sendiri. Mulai dengan nafas, yang dari bagaimana bernafas dari sini, dari atas perut, dari bawah perut, dari dada, kemudian dari leher. Leher ini biasanya kalau orang sudah sangat sakit atau nasofaring atau laring, kena cancer itu operasi, dia tidak bisa bernafas panjang, dia hanya pendek sekali, dan itu di sini hanya itu saja. Hal semacam itu yang kami pelajari, dan hal itu sebenarnya di dalam kesenian di Barat itu sebetulnya itu sangat ada, sangat mutlak ada, dipakai untuk di dalam tari tentu saja, dan di dalam teater. Kalau di dalam tari, menarik nafas panjang, torso diangkat ke atas sehingga dia menjadi memanjang, tapi oksigen yang masuk juga banyak. Kalau di dalam teater, karena untuk vokal, perut horizontal, maju ke depan. Badan tidak perlu ditarik-tarik, tapi justru seperti itu. Nah, ini kemudian saya lakukan ketika saya sakit, termasuk di dalamnya ketika saya kemudian kehilangan suara saya di tahun 2010, karena saya harus kembali operasi karena saya kena kanker tiroid. Jadi hanya 3 tahun berselang saya kena kanker tiroid, saya kehilangan suara 3 tahun, di mana padahal waktu itu Mas Sardono mengajak saya untuk festival di India dengan beberapa teman yang lain. Ketika dia menelpon, saya katakan, saya nggak punya suara. Padahal saya harusnya menembang. Tapi dia bilang, ayo latihan. Kamu operasi apa? Terus ayo kita latihan bareng-bareng. Waktu itu sama Restu segala macam. Jadi kami latihan, dan di sana dari tidak bersuara, dia mengajarkan, jadi sebenarnya lebih meyakinkan karena saya kan sudah sebenarnya proses bedoyo ini dengan nafas dari yang saya peroleh dari Bandung juga saya dapat, ya kan? Mas Don juga sebetulnya pernah memberikan itu di dalam teknik tari seperti masentot segala macam. Tapi waktu itu di sana kan tidak begitu kita perhatikan. Nah, ini karena saya memang membutuhkan suara, saya mendapatkan itu. Jadi bagaimana dia bilang bahwa dicoba tarik nafas dan keluarkan melalui mulut dengan bunyi. Saya bilang saya sudah lakukan itu lagi terus katanya.
bukan hanya berapa kali berapa, nggak ada berapa kali berapa. Hanya dengan begitu ya bisa. Jadi ada sikap tubuh tertentu, Mbak, untuk melakukan ini. Apakah sikap tubuh ada sikap tubuh tertentu? Posisi sebetulnya seperti di dalam Zen Buddhism atau di dalam Buddha, posisi bisa timpuh, posisi bisa dalam bentuk angsana atau bersila, tapi bersila yang membuka, atau bersila yang terpadu, atau yang begini, boleh memilihnya. Bisa juga dengan berdiri, bisa dengan duduk di kursi. Dan itu yang saya berikan juga dengan pasien yang sudah hampir selesai, atau yang pasien yang terapi jalan. Nah, itu yang saya tangkap. Termasuk di dalamnya membuat knockers karena banyak untuk sumpal susu payudara. Jadi melalui merajut. Jadi memanfaatkan ibu-ibu yang sudah sembuh, yang bisa merajut, itu juga merajut untuk membuat sumpalan susu. Oke. Jadi kan nggak kelihatan toh. Karena Mbak Laksmi harus melalui sebuah masektomi ya di awal sebelum radikal. Ya. Ini saya radikal masektomi, bahkan saya sampai di sini. Di belakang operasinya, karena stadiumnya sudah 2B. Kemoterapi, radiasi ya. Di dalam proses kemoterapi, saya tidak mau tinggal diam juga. Kebetulan onkolog saya, Prof. Aru, juga mengatakan, Mbak Laksmi, kalau yang tidak boleh hanya nyupir. Tapi kalau kamu lagi bisa, kamu menari, kamu latihan, silahkan. Kamu apapun silahkan, hanya nyupir jangan, karena itu bahaya. Jadi tubuh saya agak lemah pada awalnya, sehingga yang bisa saya lakukan adalah membuat selimut perca. Jadi kurun waktu 1 tahun saya pakai untuk membuat 10 selimut perca. King size, queen size. Salah satunya yang membeli Ayu Utami. Mau dia membeli saya punya, padahal ya jangan dia berpikir yang canggih itu, yang enggak. Yang very simple, disambung-sambung semua, tapi yang penting fast gitu semuanya. Sudah. Jadi tapi saya bisa itu lengkap dengan bantal dan guling. Dan itu hilang begitu kemo saya selesai. Tapi juga pernah di masa yang sangat sulit ini juga pernah pentas di depan umum. Dengan Mbak Maruti, saya masih gundul. Mbak Maruti mengajak saya, Mbak Mimi mau yuk pentas yuk. Mau, saya bilang gitu. Tapi aku gundul sampai pada waktu itu. Kan kalian pasti pakai itu, konde. Aku nggak bisa lagi. Aku nggak mau kalau kayak di sini cowok kondenya. Jadi pakai wig itu. Aku nggak mau. Nggak deh, Mbak. Ya mikir. Nggak deh, kalau gitu kita nanti kostumnya pakai jamang. Karena pakai jamang itu saya mau. Saya masih ada persyaratan. Tapi nanti kalau aku mual, kalau aku muntah, boleh nggak? Aku langsung lari, aku nggak akan ganggu yang lain. Tidak usah minta izin, tapi boleh nggak aku lari ke bawah. Di ruang C kami latihan, di IKJ, jadi saya turun ke bawah. Itu tahun 2008. Jadi setiap kali saya muntah, teman yang lain ngapain? Mbak Mimi lagi Itu semua udah tahu. Mbak, yo, langsung nari lagi. Jadi yang mereka teman-teman yang saya tidak menyangka adalah ketika mereka melihat saya copot kerudung, karena saya ketika gundul saya tidak memakai wig, saya nggak tahan panasnya, jadi saya malah pakai kerudung dengan model yang aneh-aneh biasa itu. Saya copot, ternyata saya gundul, semua menjerit di ruang rias. Semua menjerit dan mereka menangis dan memeluk.
Dan itu hal yang luar biasa justru buat saya. Tapi mereka sangat tidak menyangka bahwa saya harus kehilangan karena rambut saya panjang kan dan lebat. Ya, panjang dan lebat dan hitam. Jadi begitu mereka melihat perubahan itu mereka tidak menyangka. Dan saya masih ingat sampai sekarang beberapa menangis, tapi juga indah karena dipeluk, saya dipeluk. Dan itu saya menari. Kemudian Mbak Maruti minta lagi untuk menari di Abimanyu Gugur. Saya juga ikut. Dan setelah itu Jeffrey mengajak saya menari act and dance. Ya dia itu dengan Mas Danarto yang serta. Kemudian dari situ saya masih menari. Terakhir ini saya masih, bahwa makin hari makin sedikit permintaan ya bisa dimengerti. Saya udah beruntung bahwa kemarin ini Februari masih diminta Goethe Institute untuk membantu teater kombat ya, untuk pentas di PFN selama 5 hari, 5 malam berturut-turut. Dengan saya yang paling tua, tapi kemudian ada datang dari luar yang juga tua. Yang lainnya masih muda-muda dan oke-oke saja. Tapi memang sudah sangat berkurang. Tawaran itu tentu berkurang. Dan saya memang sudah lama saya meninggalkan profesional. Sejak saya kehilangan suara. Saya tidak bisa nembang. Saya tidak bisa menyanyi. Waktu saya kehilangan payudara, saya tidak begitu syok. Tapi ketika tahun 2010 suara saya hilang, itu saya syok. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Lelah hati. Ya. Telepon. Yo yo yo. Lagi. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Sebetulnya tubuh Mbak Mimi sangat lemah, sedang terapi, sedang radiasi atau kemoterapi, dan latihan bagi tubuh yang sehat saja itu pasti berat kan.
karena menari itu adalah menggunakan seluruh tubuh. Itu bagaimana menyikapinya? Bagaimana Mbak Mimi mengelola the pain and the tiredness di dalam tetap menjadi profesional seperti itu? Ini sebenarnya ada dua ketika orang merasa sakit. Sakit memang sakit, atau sakit yang bertambah sakit karena dirasain sakit itu menjadi sugesti. Kita yang kena cancer harus langsung to accept as it is, sebab kanker yang sudah ada dalam tubuh tidak akan hilang, dia sudah ada di tubuh. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk dia keluar dari tubuh. Bukan kita menyesali, bukan kita menangisi tubuh kita. Kebanyakan kekurangan atau mental menjadi runtuh. Itu justru karena menyikapi hal-hal yang hilang dari tubuh kita. Ada yang kehilangan karena serviks, ada yang kehilangan payudara, ada yang kolon, itu lebih berat lagi. Kolon dan bahkan harus pakai ostoma, alat kantong itu. Ada yang hilang kandungannya. Nah, bagaimana menyikapi itu yang di dalam pendampingan atau kunjungan pasien itu yang kami berikan. Itu yang saya berikan. Tentu ada pengetahuan yang saya dapat juga dari dokter-dokter ketika ikut seminar, ketika ikut workshop. Jadi itu saya gabung dengan apa yang saya dapat dari Jerman dan saya gabung dengan apa yang dapat dari dokter. Jadi lentur. Ketika menyikapi tadi, karena membiasakan diri dengan tarik nafas, berbagai macam nafas, kita tiba-tiba juga teralihkan. Saya sengaja tidak memilih musik karena itu bisa kemudian menghanyutkan terus gitu. Jadi kadang pakai musik, kadang tidak, kadang pakai, kadang tidak, supaya tidak terlalu menghanyutkan. Apalagi kalau memang sudah sembuh, itu menghanyutkan, akhirnya malah tidur terus sudah, tidak bangun-bangun. Ada dokter yang memberikan itu supaya mengalihkan sakitnya, tapi pada akhirnya teman-teman ini keenakan, nggak melakukan apa-apa. Ini yang sebenarnya harus didobrak. Ibu-ibu harus bisa kembali seperti semula. Sakitnya udah selesai. Bahwa itu masih ada, ya memang ada, kapan aja bisa kumat lagi, ya kita harus terima. Tapi ayo kembali beraktivitas lagi, supaya tidak down, supaya tidak stres, supaya tidak juga menjadi kesulitan bagi orang lain begitu. Dan memberdayakan sebetulnya. Itu sebabnya juga di dalamnya kami memberdayakan. Ini sekarang membuat masker. Maskernya dilukis namanya. Jadi banyak hal. Nah, dulu ya itu tadi, saya memulai dengan hanya membuat selimut. Begitu selimut saya bisa naik, turun, berdiri saya bisa, gue bisa nari. Gue akan coba nari. Maruti bilang, ayo coba. Mbak Mimi capek, berhenti. Saya coba. Dan nyatanya juga ya jalan. Bahwa ya tadi, gue mual ya mual, gue ya gue, lari gue. Gitu. Selesai balik lagi, nari lagi. Dan it's beautiful. Ternyata itu indah dan menjadi kenangan yang bagus menurut saya. Kekuatan, jadi kekuatan ini yang sekarang teman-teman bikin. Bisa kasih lihat lebih dekat. Wah, keren. Ini bikinan Rusda, salah satu yang dia pandai ternyata pandai melukis. Yang selama ini tidak pernah dia gunakan. Melalui healing through art, kemudian kan masing-masing menemukan aplikasinya.
Ada yang berteater, ada yang tari, ada yang membuat masker, ada yang suka membuat ini pernak-pernik, kalung, tas, dan lain sebagainya. Jadi memberdayakan melalui kesenian kan, art. Semua art ini pun juga seni kan, ya kan, bahwa kriya seni tangan ini namanya. Ini Love Pink. Sekarang baru membuat yang untuk YKI. Sekalian memberdayakan mereka, mereka mendapatkan sedikit uang, tapi juga mereka bisa memberikan kontribusi untuk Yayasan Kanker, untuk Love Pink, untuk CISC, umpamanya begitu. Jadi ini terapi healing through art ini sebetulnya adalah sebetulnya poinnya adalah memberi seseorang ekspresi ataukah lebih mengisi waktu atau apa sebetulnya healing through art ini, si artnya sendiri per se atau dia pemberdayaannya tuh munculnya dari mana Mbak? Karena tiba-tiba kehidupannya mendapat makna kembali atau ini ada pola ekspresi yang terjadi? Di dalam healing through art itu kita mulai sekarang ini umpamanya dalam pandemi ini harus lewat streaming, ya saya lewat streaming. Meskipun begitu streaming yang ikut hanya baru 6 orang. Tidak seperti kalau live ikut. Itu dari tadi pernafasan, mengolah nafas, mensyukuri, belajar mensyukuri apa yang masih ada. Saya katakan bahwa kita ini jarang mensyukuri. Kita ngedumel sering. Marah sama Tuhan, marah sama Allah, marah sama dewa, marah sama ini. Karena apa? Kok kita dikasih sakit, kok kita ini, kok kita ini. Tapi apakah kita pernah berterima kasih karena kita punya jari kaki 5? Kenapa saya tunjuk? Karena itu untuk mereka tidak lupa, pernafasan itu seakan-akan dari ujung jari kaki sampai di sini. Itu kan menanamkan sugesti sebetulnya. Tarikan nafas panjang sekali dan naik ke atas. Dari sana sebenarnya itu rasa kenyamanan yang ditimbulkan karena latihan nafas secara teratur, bernafas panjang, menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Yang sekarang ini biasanya kita ngomong cepat sekali, bisa lebih teratur. Artikulasi juga latihan sehingga menjadi lebih baik, lebih bagus. Rasa percaya diri menjadi lebih memiliki yang dulunya hilang karena menjadi WTS, wanita tetek 1, mereka tidak punya lagi rasa percaya diri. Padahal sering sekali dari rasa tidak percaya diri itu kemudian pecahnya rumah tangga. Nah ini juga termasuk tiba-tiba kadang-kadang termasuk di dalamnya bagaimana kami mengelola supaya mereka baik kembali. Jadi memang tidak mudah dan membutuhkan satu kejelian. Saya menyebut diri sekarang ini pegiat seni yang membantu untuk penyintas dan pasien dan dalam kunjungan pasien untuk mereka menjadi berbunga-bunga lagi, menjadi hidup kembali. Intinya itu, setelah melakukan, karena sebenarnya duduk mensyukuri, mengingat hal-hal yang indah, apa yang diinginkan, segala macam, itu kan meditasi. Setelah meditasi, saya tidak melakukan kontemplasi atau menyuruh ke dalam, nanti seperti tenggelam nggak bisa tampil lagi, jadi hanya fokus konsentrasi paling
agak menyuruh ke meditasi, tapi setelah itu mereka justru lebih ringan, menjadi lebih bagus, dan tidak merasa kalau mereka sebetulnya tiba-tiba setelah itu suka curhat, mengeluarkan. Dan setelah itu cukup, mereka tidak memerlukan jawaban. Kita tidak perlu untuk sudahlah, enggak. Itu perbedaannya dengan kalau yang biasa aja ya sudahlah, terus dia enggak. Kita gathering, masing-masing ngomong, tidak saat itu juga kita bahas, tapi kemudian kita latihan to explore tubuh. Dari yang kecil-kecil, kaki kecil seperti main piano, mulut olah vokal, mata bagaimana menjadi lebih fokus, telinga mendengar dari yang bunyi kecil sampai bunyi besar. Akan saya berikan sedikit gerak dan gerak berteater atau teatrikal tidak banyak. Ini kan suatu bidang terapi yang sangat penting ya Mbak Mimi, dan makin lama makin banyak sekali saya kira dibutuhkan caregivers ini, karena makin banyak di dalam kehidupan modern kita, mungkin cuaca, mungkin iklim, mungkin lingkungan kita sudah tidak sehat. Apakah sebuah lembaga pendidikan kesenian sebaiknya juga memberikan mata kuliah atau ada program studi tentang healing through art ini, atau ada art, ada satu divisi yang khusus untuk caregiver. Menurut Mbak Laksmi bagaimana? Saya berpikir, saya sudah lama berpikir tentang itu. Artinya bahwa ternyata apa yang selama ini tidak pernah kita bayangkan itu justru penting. Kemudian karena healing through art itu tidak hanya memberdayakan manusia, tapi bagaimana seni tiba-tiba juga down to earth, ke masyarakat kan, membumi. Karena tidak semua orang berkarya, mempunyai karya-karya hebat, punya masterpiece gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Dan kita juga tidak harus menjadi seniman, itu tidak harus karena memiliki satu karya masterpiece. Itu saya, pendidikan kesenian memiliki tujuan yang berbagai macam untuk kemaslahatan manusia sebagai manusia. Dan seni itu seni seperti saya bilang, art itu adalah bagian jiwa, ekspresi jiwa, artinya bagian dari jiwa kita yang kita letakkan. Kita mau apa? Dengan apa pengetahuan yang kita dapat di sekolah? Sayang sekali menurut saya kalau orang-orang yang menyukai seni, yang mereka bukan mau sebagai l'art pour l'art, seni untuk seni, bukan begitu. Tapi bagaimana menjadikan kita bisa berhubungan, connection dengan orang melalui seni, dan seni menjadi penggerak yang memberdayakan. Nah, ini yang apakah IKJ berpikir? Tapi sepertinya ada. Pak Rektor sama Pak Dirjen, saya hanya melihat pernah menyebut bahwa seharusnya seni itu bisa lebih, bukan hanya menghasilkan yang bukan
menjadi seniman ansih yang bukan, tapi mempunyai tujuan mimpi-mimpinya yang lain. Seperti sebetulnya zaman dulu bagaimana petani itu juga seni, berkesenian namanya. Jadi dan nggak penting lagi mana yang masterpiece, mana yang tidak. Bagi saya kita melihatnya dari cara pandang yang sudut yang berbeda, bukan? Dia mau jadi masterpiece ya, iya. Dia Memberi mau makna. Ya betul. Dia mau jadi masterpiece itu dahsyat. Tapi ketika tidak, padahal sudah selesai, sudah masuk, mampu, terus tiba-tiba hanya jadi birokrat. Ya. Birokrat kalau birokrat bagus. Mbak Mimi, aku kira masterpiece Anda adalah ini, memaknai kesenian untuk menolong banyak sekali orang, memberi kembali makna di dalam kehidupannya lewat terapi art for healing ini. Mbak Mimi bisa kasih contoh gerakan mungkin yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan sakit-sakit kecil dan sakit-sakit besar? Sebagai bagian bagaimana menyadari bahwa kita itu sebenarnya sehari-hari bernafas dari mana? Ayo, dimulainya dari mana? Apakah kita terbiasa dari dada? Maksudnya bukan ya, dari diafragma. Ya. Atau justru ada yang dari bawah. Oh, atau malah dari dada, aja dari atas, yang hampir ke leher. Ini dulu. Kalau dari kemudian di dalam sehari-hari, apakah kita kemudian merasakan, mencoba merasakan benar gerak nafas kita. Jadi biasanya kita pegang dan di sini untuk jantung. Pergerakan itu bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih bernafas. Apakah bernafas kita teratur atau tidak? Tidak perlu memakai jam, tidak. Tapi dengan melatih tiap hari fokus kepada pernafasan. Selain itu, melakukan gerak-gerak kecil, yang bukan gerak yang ditentukan harus begini atau harus gerak yang biasa Anda lakukan, tapi Anda tidak aware dan tidak care. Itu sangat menghasilkan di dalam untuk pekerja seni sendiri. Itu akan menghasilkan kalau kita aware dengan gerak-gerak itu yang jarang kita lakukan. Padahal kita sehari-hari melakukan, on stage, itu teater akan berbeda. Tidak seperti sekarang kebanyakan hanya begini, atau Pak Agis Dakep, atau Tenteng. Tidak hanya itu. Begitu banyak. Melatih itu, awareness, kesadaran pada apa yang kita miliki, dan apa yang sudah kita, seperti sekarang ini saya aware. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Itu sudah menumbuhkan hal yang berbeda, bukan? Mbak Mimi, terima kasih banyak atas lebih dari 60 menit yang sangat asik dan bermakna ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan di mana COVID sudah selesai dan kita bisa kembali lagi ke hidup. Saya berharap bahwa saya mendapat kesempatan dengan mahasiswa baru di IKJ, jurusan tari saja. Kalau saya bisa itu, sehingga teman-teman tari tidak juga give up dengan ternyata gue nggak bisa menari atau kurang bisa menari. Sebenarnya akan bisa
kita bisa memiliki tarian kita sendiri kalau mau. Saya senang sekali ketemu dengan Debra, sudah sekian puluh lama. Dulu saya selalu melihat dari jauh, sungguh saya selalu melihat dari jauh. Dan hari ini saya sudah kesampaian untuk berbincang-bincang. Sorry maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tentu tidak ada. Terima kasih banyak, Mbak. Sami-sami. Semua. Sami-sami. Salam, bye-bye. Baik, pemirsa, demikianlah Cuap-Cuap Cendekia edisi kali ini dengan koreografer, penyintas, dan art therapist healing through art, Ibu Laksmi Notokusumo. Kita jumpa dalam acara Cuap-Cuap Cendekia lain kesempatan. Salam debur ombak. Salam sehat.